Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Wahyuni dengan NIM 2348201007. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hati, kandungan empedu dan pankreas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi utama hati. Hati itu adalah metabolisme itu mengubah glukosa menjadi glikogen atau penyimpanan, dan glikogen menjadi glukosa atau penggunaan, metabolisme asam amino, dan sintesis protein plasma seperti albumin. Ada detoksikasi, itu menyaring darah dan dari saluran pencernaan. Detoksikasi obat-obatan dan alkohol mengubah amino menjadi urea. Ada produksi empedu, itu menghasilkan empedu untuk emulsifikasi lemak dan penyerapan vitamin larut lemak serta ekspresi bilirubin. Selanjutnya ada kandung empedu. Penyimpanan empedu ini penyimpanan dan konsentrasi empedu dari hati. Selanjutnya pelepasan empedu merespon hormon CCK dengan melepaskan empedu ke duodenum untuk mencerna lemak. Selanjutnya ada pankreas. Produksi enzim pencernaan ini menghasilkan karbohidrat, lemak, dan protein untuk pencernaan. Ada produksi hormon menghasilkan insulin atau menurunkan glukosa darah dan glukogen atau meningkatkan glukosa darah. Ini untuk mengatur kadar gula darah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hati. Yang pertama ada hepatitis. Ini peradangan hati yang disebabkan oleh virus atau hepatitis A, B, C, alkohol atau obat-obatan. Selanjutnya ada sinurosis, itu kerusakan hati kronis yang mengarah pada jaringan parut dan disfusi hati. Dan yang terakhir itu ada hepatokulalar, itu kanker hati yang biasanya berkembang dari sirosis. Selanjutnya di sini diagnosis, mata dan kulit menguning, ada juga urin berwarna gelap seperti teh, penumpukan cairan di perut, terus juga ada pembekakan pada kaki. Baik, di sini selanjutnya penyakit kandung empedu. Batu empedu terdiri dari kolesterol atau bilirubin. Juga ada peradangan kandung empedu, biasanya akibat batu empedu yang menyumbat salur empedu. Dan terakhir, kanker kandung empedu ini jarang terjadi, seringkali ditemukan pada stadium lanjut. Selanjutnya di sini ada gejala dan diagnosis penyakit kandung empedu. Gejala penyakit kandung empedu termasuk nyeri perut bagian kanan atas yang tiba-tiba disertai mual, muntah, dan demam. Untuk diagnosis metode yang umum digunakan meliputi USG, CT scan untuk evaluasi lebih lanjut dan deteksi kelainannya di daerah tersebut. Selanjutnya penyakit pankreas. Yang pertama pankreatitis. Ini peradangan pankreas bisa akut atau kronis, biasanya akibat alkohol atau batu empedu. Dan yang kedua ada kanker pankreas, kanker yang sangat agresif. Kanker yang sangat agresif ini dengan prognosis yang buruk. Dan yang terakhir diabetes mellitus. Ini gangguan metabolisme glukosa akibat disfungsi pankreas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gejala dan diagnosis penyakit pankreas. Gejala umum penyakit pankreas ini nyeri abdomen, nyeri yang terasa di bagian kanan atas atau tengah perut. Yang selanjutnya gangguan pencernaan seperti mual atau diare. Dan yang selanjutnya penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Kehilangan berat badan tanpa alasan yang jelas. Ada juga gangguan pada gula darah, misalnya diabetes tiba-tiba yang muncul secara tiba-tiba. Dan yang terakhir kuning pada kulit dan mata. Gejala ini umumnya terkaitan dengan penyakit pada kepala pankreas atau kanker pankreas. Selanjutnya diagnosis penyakit pankreas. Pemeriksaan fisik dan riwayat kesehatan. Ini dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan menanyakan riwayat kesehatan untuk menilai gejala yang dialami. Juga ada pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini, tes darah dapat mengukur kadar enzim pankreas dan menilai fungsi hati serta kadar gula darah. Selanjutnya pencitraan seperti CT scan atau ultrasound untuk melihat struktur dan kondisi pankreas
serta organ lain di sekitarnya. Selanjutnya endoskopi ini. Melalui endoskopi, dokter dapat mengambil sampel jaringan atau biopsi dari pankreas untuk dianalisis lebih lanjut. Dan yang terakhir, pemeriksaan fungsional seperti tes fungsi pankreas untuk mengevaluasi kemampuan pankreas dalam menghasilkan enzim pencernaan. Baik, selanjutnya pengobatan penyakit hati. Yang pertama, hepatitis. Antiviral ini digunakan untuk mengobati hepatitis yang disebabkan oleh virus seperti hepatitis B dan C. Selanjutnya, perubahan gaya hidup termasuk menghindari alkohol, mengadopsi diet seimbang, dan melakukan olahraga teratur. Dan yang terakhir ada vaksinal untuk mencegah hepatitis A dan B. Selanjutnya di sini ada sinorsis. Perawatan support ini melindungi pengolahan komplikasi seperti varises. Obat-obatan seperti diotin dan laktobosa sering yang digunakan. Dan yang terakhir, transplantasi hati dipertimbangkan pada kasus sirosis berat yang tidak merespon pengobatan lainnya. Dan yang terakhir itu ada hepatoskular karsinoma, ini yang ada operasi, itu pengangkatan sebagian hati. Selanjutnya kemoterapi ini penggunaan obat-obatan seperti sorafenib. Dan yang terakhir, transplantasi hati, opsi untuk pasien dengan tumor yang memenuhi kriteria tertentu. Selanjutnya di sini pengobatan penyakit kandung empedu. Ini ada cholelithiasis atau batu empedu ini, ada diet, modifikasi diet untuk mengurangi asupan lemak. Selanjutnya obat-obatan ini untuk melarutkan batu empedu. Selanjutnya ada pengangkatan kandung empedu, terutama jika batu empedu menyebabkan gejala atau komplikasi. Selanjutnya ada cholecystitis, ini antibiotik digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Dan yang terakhir ada pengangkatan kandung empedu, seringkali dilakukan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Dan yang terakhir, kanker kandung empedu ini, operasi pengangkatan kandung empedu, kemoterapi, obat-obatan. Dan yang terakhir, radioterapi ini penggunaan radiasi untuk membunuh sel kanker. Baik, selanjutnya pengobatan penyakit pankreas. Yang pertama, pankreatitis, itu pengobatan nyeri, obat-obatan analgesik untuk mengurangi nyeri. Juga ada puasa ini untuk mengistirahatkan pankreas dengan menghindari makanan dan minuman untuk sementara waktu. Ada juga cairan intravena ini untuk menjaga hidrasi dan keseimbangan elektrolit. Dan juga ada kanker pankreas, ada operasi reseksi pankreas atau prosedur. Ada juga kemoterapi, obat-obatan. Dan yang terakhir, radioterapi ini digunakan bersamaan dengan atau setelah operasi untuk menghancurkan sel kanker yang tersisa. Yang terakhir, diabetes meletus. Ada insulin diberikan pada pasien diabetes tipe 1 atau tipe 2 yang tidak bisa mengontrol kadar gula dan darah dengan obat oral. Ada juga obat oral digunakan untuk pasien diabetes tipe 2, contohnya metformin. Juga yang terakhir, perubahan gaya hidup, diet seimbang, olahraga teratur, dan pengendalian berat badan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa penyakit hati, kandung empedu, dan pankreas memiliki gejala yang berbeda. Penyakit hati sering membuat badan terasa lelah dan kulit kuning, sementara kandung empedu bisa menyebabkan sakit perut tajam, terutama setelah makan makanan berlemak. Pankreas seringkali menimbulkan nyeri di perut, gangguan pencernaan seperti mual dan sulit makan, serta kulit dan mata menguning. Untuk menegakkan diagnosisnya, biasanya melakukan tes darah, ultrasound, atau CT scan, dan kadang-kadang perlu melakukan biopsi. Penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter jika mengalami gejala yang mencurigakan agar dapat mendapatkan perawatan yang sesuai dan tepat waktu. Baik, sekian presentasi video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.